Tisha, sekarang kita kasih kartu-kartu ya. Siapa dulu nih yang mau buka kartunya? Tisha buka kartu. Buka, baca pertanyaan buat siapa itu, apa pertanyaannya. Set. Oke, Mama. Ya. Aku. That's me. Kok takut? Dibaca dulu. Tisha nggak selamanya bikin Mama bangga. Kalau suatu saat Tisha bikin Mama kecewa, akan seperti apa sikap Mama ke Tisha nanti? Kalau Sudah tahu jawabannya. Oh, bikin mama kecewa, pasti mama akan marah. Kalau Tisha salah ya, pasti akan marah karena salah is salah. Tapi tidak akan ada yang bisa mengurangi cinta Cintanya mama mama ke ke Tisha. Mau sesalah apapun, She always says that. cintanya Kamu masih selalu akan terus mengulang-ulang. sama dan akan terus ya. Kamu selalu mengulang kata-kata Ya. itu. Buat kamu Selalu. penting sekali Sangat menekankan penting. itu. Sangat penting karena dia harus tahu bahwa apapun yang terjadi aku selalu ada buat dia gitu. Jadi dia nggak perlu takut melangkah atau apapun. Kalaupun salah, I will be right there for her gitu. Karena aku tahu dia bukan anak yang apa ya, yang seperti itu gitu. Aku tahu banget deh dia. Pokoknya keluarga, cinta mama selalu ada buat Tisha. Sebagai manusia pasti ya kadang kan salah mungkin ngambil keputusan atau apa gitu. Tapi ya itu biasa. No, Tapi yang salah tetap dia- salah, benar tetap benar. Dia lebih pintar dari aku jauh. So, dan aku juga udah banyak cerita. Aku selalu open sama dia. Dia tahu semua konsekuensinya dan aku percaya dia nggak akan ambil konsekuensi yang bodoh. Baik. Bukan lagi. Apa Sekarang, nih? Ya. Cafe Niros loh. Untung ada berapa aku ya. Baby girl. Kalau ada yang bicara nggak baik tentang masa lalu mama di depan kamu, kamu akan Ya, sebetulnya Kak Mama tuh nggak pernah kayak nutupin apa-apa kan ke Tisha. Terus juga everything that she went through Tisha kan ada. Dan juga menurut Tisha yang penting itu how she is now. Mau Mama dulu kayak gimana. Tapi kan Mama sekarang udah baik gitu loh. It doesn't matter karena semua orang juga berubah gitu, bisa berubah. Dan Tisha juga tahu Mama sekarang tuh udah beda banget. And Tisha juga bangga banget karena I'm really proud of her karena Tisha juga dari dulu kan I'm there with her dari 2010. salah dari 2009. Dari 2009 sih perutnya. Ya. So ya cinta ya kalian bukan cuma ibu dan anak, ibu yang harus ngajarin anak, tapi anak juga yang mengajari ibu. Bukan cuma ibu yang menjaga anak, tapi anak juga bisa menjaga ibunya. Jadi bisa saling sayang, saling jaga. Ya. Oke, ada Jenny Cortez. Apa yang akan dia bagi? Kita lihat dulu profilnya berikut. Sudah bersama dengan Jenny Cortez. Apa kabar sih? Kabar baik, Kakak. Makin glowing. Ini kemarin juga di acara kajian hati ya. Jadi sobat bagi ceritanya, dia ada masa di fase galau kayaknya gitu ya. Ada ketika habis melahirkan, mau masuk lagi ke dunia hiburan. Apakah membawa image yang sebelumnya? Tapi sebenarnya setelah jadi ibu, kamu memang ada pikiran bahwa kayaknya aku udah nggak bisa kayak yang dulu gitu. Pas udah jadi ibu itu emang hormonnya tuh udah berubah sih, kayak macam malu pakai baju seksi gitu kan. Image itu sempat beberapa tahun ya, beberapa tahun emang udah berubah jadi ibu yang ya kayak misalnya endorsean juga yang buat anak, terus pakai baju juga yang sopan. Tapi untuk balik ke dunia entertainmentnya tuh kan susah. Akhirnya aku pikir ya udah deh, kayaknya aku mesti melipir lagi nih, balik seksi lagi gitu. Apa yang waktu itu paling berkecamuk ya ketika yaitu kamu karena waktu balik ke dunia hiburan lagi yang susah yang paling menantang buat kamu tuh apa? Rasa apa atau apa? Yang paling susah itu waktu balik ke dunia entertainment itu aku udah segala macam cara sih aku lakuin. Memang aku baru kurus itu pas baru 5 bulan ini kan. Tapi sebelumnya memang kayak contohnya udah bikin YouTube, bikin konten, bikin single DJ, bikin video klip. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan itu kok susah banget gitu kan. Pasti ya masalah harga, masalah nawar-nawar terlalu murah banget gitu. Jadi harganya tuh jadinya kayak harganya tuh
kayak nggak worth it gitu loh. Jadi bikin aku depresi akhirnya, kayak ngerasa apa aku udah nggak famous lagi kayak dulu, apa kerjaan aku tuh memang udah nggak di dunia entertainment atau masih bisa di dunia entertainment kayak gitu. Jadi agak ada sempat rasa nggak percaya diri, rasa bingung juga. Rasa bingung, rasa nggak percaya diri, sempat ngerasain itu. Terus pas sudah mulai dipegang sama manajemenku sekarang, ya alhamdulillah udah mulai ada lagi kerjaan-kerjaan gitu. Memang proses sih, tapi memang ada sempet aku depresi yang ngerasa kayaknya aku udah nggak famous lagi deh. Kayaknya Sampai apa? Depresinya sampai apa yang kamu rasakan, kamu alami itu? aku tuh berobat di dokter psikiater 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Karena ini? Pertama karena ditinggal mama, karena sumber inspirasi aku, terus doa aku juga kan. Ya, doa mustajab itu dari mama. Doa ibu ya. Jadi pasti kita kalau ngomongin ibu tuh sedih ya. Jadi aku ngerasa memang selama berjuang di dunia entertainment dari nol itu kan nama mama. Terus pas mamaku meninggal, aku ngerasa karir aku juga hancur gitu. Karena yang selama ini berdoa buat karir aku bagus, apa itu mama. Jadi di saat mamaku udah meninggal, mama, aku udah susah banget nih gitu buat balik lagi kerja, cari uang lagi gitu kan. Gimana ya mah gitu jalannya gitu, sampai tetap sholat sendiri, berdoa sendiri, beda gitu, nggak bisa kayak dulu. Jadi aku ngerasa ya akhirnya sampai ke suamiku bawa aku ke dokter psikiater karena di tahap sampai yang tiba-tiba nangis sendiri, kayak udah nggak ada harapan. Pedoman aku kan anak ya, tapi kayak misalkan pengen bunuh diri sampai di tahap itu. Jadi suamiku suka takut kalau aku sampai melakukan hal-hal yang nekat gitu kan, karena udah sampai di titik itu. Gitu. Jadi aku ngobrol sama dokter psikiater itu setiap bulan aku datang. Lama sih prosesnya, 5 tahun. Sekarang apa yang kamu rasakan? Aku baru mulai sembuh tahun 2024. 2024 akhir. Udah nggak minum obat. Apa yang akhirnya membuat kamu bisa meraih kembali dirimu tuh apa? Mungkin satu, pas aku udah mulai kurusan, terus aku disekelilingin sama manajemenku yang baik. Mas Opi yang selalu support aku. Mbak Tanti juga bilang, ayo Jen, kamu dulu pernah famous, kita pasti bisa balikin kamu kayak dulu. Ayo berjuang lagi gitu, kurusin badan biar kita bisa angkat kamu lagi. Jadi yang kamu bilang baik itu apa? Karena kamu mendapatkan kepercayaan. Mendapatkan kepercayaan, support moral yang kadang ada manajemenku yang lama, gara-gara lu nikah nih, jadi lu turun pamornya, gara-gara lu merit nih, selalu begitu kan. Jadi aku sempat nyalain pernikahan aku, sempat mau bubar juga, gara-gara aku ngerasa gara-gara nikah ini banyak yang berubah, karir aku turun, sempat nyalain pernikahan juga. Makanya sama dokter psikiater itu selalu aku berdua sama dokternya, nggak pernah sama suami, karena aku ungkapin semuanya gitu. Apa yang terjadi kemudian ketika Jenny mendapatkan kembali rasa percayanya, arahnya lagi? Apakah rezeki kemudian berubah? Sekarang sudah banyak tawaran-tawaran, selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, nggak suka.